Kita lanjutkan pada hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi disebutkan oleh Rasul bahwa setelah Rasul tidak ada nabi, yang ada para khulafah, para khalifah yang jumlahnya banyak. Nanti kurun umatnya nabi itu saat dipimpin khalifah yang banyak tadi itu, punyanya Imam Ahmad. Hadis nomor 17.680. Ini monggo boleh dicek. Imam Ahmad itu salah satu imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun beliau itu imam fikih, tapi beliau juga termasuk imam dalam ulumul hadis. Maka selain kitab-kitab fikih punya madhab Imam Hambali, Imam Ahmad itu Imam Ahmad bin Hambal, pengikutnya dikenal dengan istilah Hanabila, Hambali atau Hanabila. Dan tapi beliau banyak menulis hadis, mengumpulkan hadisnya. Di antaranya hadis-hadis beliau ini dikumpulkan dalam kitab Musnad, tulisan beliau. Hadis yang menerangkan tentang bisyarah mengenai kembalinya sistem khilafah yang mengikuti metode kenabian. Ini bocoran akhir zaman, ya, bahwa nanti akan kembali khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Sekaligus hadis ini ya tadi itu memberikan penerangan kepada kita seperti apa kondisi umat Muhammad SAW sepeninggal beliau. Tadi dipimpin oleh khalifah yang jumlahnya banyak, piye keadaannya. Nah, ini akan diterangkan pada hadis ini. Takunu ada an-nubuwatu, kepemimpinan nubuwah, kepemimpinan yang dipimpin oleh baginda Nabi Muhammad SAW langsung. Takunu ini karena saat beliau menyampaikan ini beliau masih hidup. Beliau menggunakan perasa, menggunakan fi'il mudhari, meskipun kana itu bukan termasuk fi'il mudhari, tapi yang menyerupai. Namun adatnya apanya mengikuti fi'il mudhari. Jadi zaman yang sedang berlangsung atau zaman yang akan berlangsung. Maka beliau sebutkan bukan kana telah ada, bukan, tapi takunu akan ada, karena masa nubuwah itu masih berlangsung. Jadi kata beliau takunu nubuwatu fikum, akan ada masa kenabian ini bahwa kalian masih saya pimpin, masih dipimpin oleh seorang nabi, fikum di tengah kalian, masya Allahu, sesuai dengan waktu saat yang dikehendaki oleh Allah. Antakuna akan tetap ada masa nubuwah ini. Jadi saat beliau sampaikan ini, sahabat nggak ada yang tahu bahwa masa nubuwah itu cuma 23 tahun, itu nggak ada yang tahu. Jadi ketika bercerita akan ada masa nubuwah ini, terus Kanjeng Nabi tahu bahwa umurnya cuma tinggal berapa tahun lagi karena usianya 63 tahun, nggak tahu juga. Para sahabat juga nggak ada yang tahu. Namun beliau sampaikan masa kenabian ini akan ada di tengah-tengah kalian, masya Allah antakun, sesuai dengan kehendaknya Allah akan diadakan. Timbuh isek pirang tahun kas gitu zaman itu ketika beliau sampaikan ini. Namun kita sekarang kan tahu bahwa ternyata umat ini dipimpin oleh Kanjeng Nabi, masa nubuwah itu cuma 23 tahun saja. Itu umat Islam dipimpin Kanjeng Nabi atau masa nubuwah itu hanya 23 tahun. Summa yarfa'uha, kemudian Allah akan mengangkat nubuwah ini. Artinya mengangkat nubuwah berarti Kanjeng Nabi dipundhut. Kanjeng Nabi dipanggil oleh Allah, diwafatkan. Idza syaa ayyarfa'aha,
ketika Allah menghendaki untuk mengangkat nubuah. Jadi yang diceritakan ini bukan masalah nabinya meninggalnya kapan, tapi nubuahnya berakhir kapan. Nah gitu. Ini cerita soal nubuahnya berakhir kapan, masa nubuahnya. Sampaikan ya sakarepe Gusti Allah saat itu, karena belum tahu mau seberapa waktu. Summa takunu, kemudian akan ada khilafatun. Isimnya takunu, opo khilafah. Jadi ketika Nabi nggak ada, masa nubuah habis, yang ada masa khilafah. Loh, ini clear ini. Sama dengan hadis yang tadi, karena tidak innahu la nabiyya ba'di, sesungguhnya tidak ada nabi setelahku, fasayakunu khulafa fayaksurun, maka akan ada khulafa yang banyak. Ya. Nah ini beliau sampaikan, ketika nubuah berakhir, maka takunu khilafah, akan ada khilafah, pengganti. Nah gitu, khilafah itu pengganti, sistem pengganti, sistem yang menggantikan sistem nubuah. Summa takunu khilafatun, maka akan ada pengganti nubuah. Monggo digaris bawahi ya. Summa takunu, maka akan ada pengganti nubuah. Ala minhajin nubuah, di mana pengganti nubuah ini berjalan di atas nubuah, berjalan di atas prinsip-prinsip kenabian. Nah ini yang harus digaris bawahi. Summa takunu khilafatun, maka akan ada setelah nubuah diangkat tadi adalah khilafah, sistem yang menggantikan nubuah, namun ala minhajin nubuah, sistem pengganti ini berada di atas sistem nubuah. Artinya napak tilas, persis. Nah gitu. Ini Rasul yang menyampaikan ini. Apakah saat ini kemudian sudah tahu siapa yang mau menggantikan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali? Tidak ada yang tahu. Rasul bercerita nanti kalau aku nggak ada, nubuah nggak ada, akan ada khilafah, di mana khilafah itu akan mengikuti manhaj kenabian. Tapi Rasul nggak bilang yang mengikuti manhaj kenabian itu nanti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina, nggak ada. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali ini proses alami yang dalam sejarah kita mengenalnya. Tapi saat hadis ini disampaikan, ya nggak ada beritanya, di mana kemudian sudah kasakusuku nanti kamu yang pertama, gua yang kedua, gua yang ketiga, gua yang keempat, nggak ada begitu. Ini benar-benar alami. Maka saat Rasul sampaikan ini, khilafah itu masih dalam tanda kutip itu mimpi. Karena sesuatu yang belum terjadi, Rasul masih hidup dan tidak tahu siapa yang akan menggantikan Rasulullah, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah itu. Maka ketika Nabi bilang begini, sahabat itu yang mikir, kira-kira siapa yang bisa menggantikan terus bisa mengikuti manhaj kenabian itu? Nah, itu. Benar enggak itu? Nah, bagi yang imannya enggak kuat ya ragu juga. Benar enggak ini apa yang disampaikan Nabi? Opo iya gitu. Sama dengan kita sekarang dibilangin kalau khilafah akan segera cegah. Opo iya. Opis. Nah, itu sama. Kontrolnya siapa? Dulu juga begitu. Kalau ada sistem khilafah, lalu khalifahnya siapa? Itu ya bisa jadi tanda tanyanya sama dengan kita yang sekarang. Siapa sih pantas? Gitu. Sama. Itu dulu ketika disampaikan ini kurang lebih kondisinya sama. Fatakunu masya'allahu antakun. Fatakunu, maka khilafah ala minhajin nubuwah ini akan ada masya'allahu antakun, selama Allah kehendaki untuk tetap ada. Karena
ini belum diketahui akan ada berapa lama. Walaupun dalam hadis yang lain itu disebutkan bahwa khilafah itu 30 tahun. Tapi apakah 30 tahun ini keseluruhan khulafah atau kemudian hanya masa khilafah ala minhajin nubuwah? Pada saat Rasul menyampaikan itu pun juga belum ada bukti. Istilahnya masih berita, masih bisyarah. Namun kita coba untuk urut ini ya, dan agak sedikit mengaduk-aduk pemikiran, untuk bayang-bayangin bagaimana kondisi sahabat saat Rasul bilang ini gitu. Aku pantas enggak ya? Nah misalnya ada enggak kira-kira sih begitu kayak orang yang sekarang? Nah ini sampaikan fatakunu masyaallah antakun summa yarfa'uha, maka kemudian Allah akan mengangkat khilafah ala minhajin nubuwah ini idza syaa ayyarfa'aha, ketika Allah menghendaki untuk mengangkatnya. Summa takunu, maka kalau ada yang punya teks hadisnya ini monggo diperhatikan. Isimnya kana itu berlaku rafa, ya. Kemudian khobarnya kana berlaku nasab. Pada frasa hadis yang ini setelah takunu itu bentuk kalimatnya menunjukkan tanda nasab. Ada alifnya di belakang, jadi jelas sekali. Berbeda dengan yang pertama, khilafatun. Tidak ada kalimat lain yang kemudian sebab nubuwah itu cuma takunu, maka ada nubuwah itu khilafatun jadi khilafah, tidak. Begitu nubuwah berhenti ya berhenti. Cuma takunu yang ada adalah khilafah, maka khilafah menjadi khobarnya kana. Isimnya kana, khobarnya mana? Khobarnya khobar jumlah ala minhajin nubuwah. Nah gitu. Kang utawi ya, bentuknya khilafah ala minhajin nubuwah itu. Nah kan begitu. Ketika diurutnya itu begitu. Tapi yang ini summa takunu mulkan. Mulkan jelas sekali setelah kaf ada alifnya. Maka summa takunu, maka kemudian akan ada khilafah pengganti tadi itu yang menggantikan Rasulullah. Mulkan itu mengikuti sistem kerajaan. Jadi khilafah, tapi sistemnya tidak ala minhajin nubuwah, tapi ala mulk. Nah gitu, mengikuti sistemnya mulkan. Nah gitu. Adzon yang menggigit. Jadi secara harfiah sistem Islam itu disebut dengan khilafah. Sistem yang tidak Islam itu disebut sistem mulkan. Mau republik, mau apa saja itu mulkan. Istilahnya begitu. Nah, hanya saja fase setelah ala minhajin nubuwah ini masih khilafah, masih menggantikan khalifah yang sebelumnya. Mohon izin dilanjutkan. Summa takunu mulkan adzon. Maka kemudian akan ada khilafah ini mulkan adzon itu mengikuti sistem kerajaan yang menggigit atau yang menggenggam kekuasaan. Artinya kekuasaan itu sebisa mungkin bahkan tidak boleh jatuh ke yang lain. Nah ini menggigit, pokoknya nggak dicolong kekuasaan itu. Nah ini, nah dalam Islam itu khalifah itu kan persetujuan umat, tidak ada yang istilahnya kemudian putra mahkota ataupun penunjukan. Walaupun Sayyidina Abu Bakar itu seolah-olah nunjuk Sayyidina Umar, padahal sebenarnya bukan menunjuk.
tapi mengusulkan. Nah, gitu. Prosesnya tetap proses umat, tidak gara-gara beliau nunjuk Sayyidina Umar atau Sayyidina Umar jadi enggak. Nah, gitu. Tapi yang ini setelah masa khilafah Alamin Hajin Nubuwah, ini ada khilafah tapi modelnya kekuasaan itu digigit, dipegang teguh, nggak mau dipindah oleh keluarga yang lain, bani yang lain. Maka kemudian kita mengenal ada bani. Ini yang disebut dengan adon itu. Jadi kekuasaan itu digenggam, digigit hanya pada baninya. Nah itu. Padahal sebenarnya dalam Islam nggak ada sistem bani-bani. Yang ada siapa yang punya kecakapan, memiliki syarat yang cukup, yang sesuai dengan syarat syariat, ya semuanya berhak. Tapi ini enggak. Setelah masa nubuah yang terjadi ini enggak. Jadi cukup dikuasai oleh bani-bani dia. Ini Rasul yang bercerita bahwa nanti yang terjadi begitu itu. Sejarah umat ini yang terjadi akan begitu. Dan kitab sudah membuktikan sejarah itu. Sehingga dari situ kemudian kita bisa mengklasifikasi, oh masa nubuah itu berapa? Kita bisa bilang 23 tahun. Oh masa khilafah Alamin Hajin Nubuwah itu berapa? Setelah kita cek dan kita sesuaikan dengan hadis Rasul yang menyampaikan masa khilafah itu 30 tahun. Oh rupanya 30 tahun itu masa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, ditambah sebentar Sayyidina Hasan. Ini 30 tahun. Oh berarti yang dimaksud dengan khilafah 30 tahun itu adalah khilafah Alamin Hajin Nubuwah. Berarti Alamin Hajin Nubuwah itu 30 tahun. Setelah itu berarti khilafah Mulkan Adzon. Nah berapa lama waktunya kita cek. Nah, itu yang mengikuti ini. Fayakunu. Yang tadi disebutkan fatakunu. Monggo dicek matanya. Tapi ini fayakunu. Maka akan ada Mulkan Adzon. Jadi ya mudharaahnya ini menandakan bukan kembali ke khilafah yang khilafah secara umum. Tapi yakunu ini kembalinya hanya kepada Mulkan Adzon. Jadi fayakunu maka akan ada Mulkan Adzon ini Masya Allahu an yakun, nah, sesuai dengan kehendak Allah akan tetap ada Mulkan Adzon ini. Summa yarfa'uha, kemudian Allah akan mengangkat khilafah Mulkan Adzon idza syaa ayyarfa'aha, ketika Allah menghendaki untuk mengangkatnya khilafah ala Mulkan Adzon ini. Summa takunu mulkan jabriyatan, kemudian akan ada Mulkan jabriyatan, khilafah tapi mengikuti Mulkan jabriyah. Mulkan jabriyah ini adalah sistem yang tidak Islami, sebagaimana yang pertama. Dia ini khilafah, pengganti juga ini, masih mengganti kepemimpinan umat Islam masih. Jadi sistem ini masih mengganti kepemimpinan umat Islam. Hanya saja sistemnya bukan lagi hanya sekedar menggigit kekuasaan ada pada dia, tapi dia jabriyah, memaksa melepaskan syariat semuanya diganti dengan sistem yang lain selain Islam. Kalau yang pertama tadi Mulkan Adzon ini masih menggunakan hukum-hukum Islam, hanya saja kekuasaan digigit, nah dipegang, dikuasai. Tapi setelah ini Mulkan Adzon ini ada Mulkan jabriyah. Ini masih pengganti kepemimpinan sebelumnya, karena memang sebelumnya dipimpin yang terakhir oleh Turki Utsmani, nah kemudian dikerat-kerat menjadi berbagai negara kecil dan kemudian dipimpin berbagai macam, ada yang masih sultan, ada yang kemudian jadi presiden dan lain sebagainya. Namun demikian kepemimpinan umat Islam ini meninggalkan syariat Islam. Ini yang disebut dengan jabriyah. Jadi diktator itu memaksa umat Islam, diktator kepada umat Islam agar meninggalkan syariat Islam diganti dengan sistem yang lain. Maka ya ini memang Mulkan jabriyah. Nah, gitu, Mulkan jabriyah.
Karena sistem-sistem yang ada sekarang ini memaksa umat Islam, menjabber umat Islam agar meninggalkan syariat Islam, kemudian mengadopsi sistem yang selain Islam. Fatakunu masya Allahu antakun, Jabriyah ini akan ada sesuai dengan kehendaknya Allah, akan berlangsung. Ini masih berlangsung ini. Summa yarfa'uha idza syaa ayyarfa. Kemudian Allah akan mengangkatnya idza syaa ayyarfa, ketika Allah menghendaki untuk mengangkatnya. Summa takunu khilafatan. Summa takunu, maka akan ada khilafah. Khilafatan itu berupa khilafah ala minhajin nubuwah, yang kembali mengikuti manhaj kenabian. Jadi begitu membacanya. Summa takunu khilafatun, yang pertama tadi khilafatan itu berupa khilafah ala minhajin nubuwah, yang mengikuti manhaj kenabian. Summa sakata, kemudian Rasul terdiam. Jadi ini adalah berita dari Rasulullah, apa yang akan terjadi di tengah-tengah umat Rasulullah, umat akhir zaman ini. Dimulai dari nubuwah sampai nubuwah berakhir, dimulai dengan khilafah ala minhajin nubuwah sampai ala minhajin nubuwah berakhir, dimulai dipimpin oleh mulkan adzan sampai mulkan adzan berakhir, kemudian mulkan jabriyah sampai mulkan jabriyah berakhir, dan akan kembali khilafah ala minhajin. Kalau kita perhatikan, semuanya berjalan sesuai dengan yang diberitakan oleh Rasulullah. Maka yang terakhir pun akan terjadi sebagaimana yang sudah terjadi sebelumnya. Maka siapapun kemudian yang berusaha sekeras apapun, ya, menggunakan alat apapun untuk menggagalkan terlaksananya bisyarah berita Rasul ini pada fase terakhir umat, ya tidak akan bisa. Artinya khilafah ala minhajin nubuwah ini akan segera terwujud dan benar-benar akan terwujud, menandai berakhirnya mulkan jabriyah. Kapan tanda-tandanya saat mulkan jabriyah itu berakhir? Saat kemudian para kepemimpinan mereka sudah mulai ditinggalkan umat. Nah, kalau kita perhatikan kemarin itu ada yang barusan pulang dari Arab Saudi, disambut dengan ratusan ribu bahkan jutaan. Nah ini kan pesonanya kan ngalang-ngalai kepemimpinan yang ada di mulkan jabriyah. Nah ini sebenarnya tanda yang nyata bahwa mulkan jabriyah ini akan segera berakhir dan kemudian akan segera digantikan oleh khilafah ala minhajin nubuwah. Allah.